Wasilah sholawat Anasiyah bisa berangkat ke Mekah, hutang lunas tanpa susah payah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah ya sahabat Kahfi, bisa berjumpa kembali, yang mana ada testimoni dari Ibu Rika, yang mana beliau dari Bengkulu. Masya Allah, beliau bisa berangkat ke Mekah, dan yang bikin menakjubkan di situ ya sahabat, hutangnya lunas tanpa susah payah. Sahabat Kahfi ya, jangan lupa tonton dari awal sampai akhir, jangan sampai sahabat tidak tonton dari awal ya, karena biar sahabat tidak salah paham dan sahabat bisa menerapkan apa yang dilakukan Ibu Rika. Dan sahabat, saya doakan ya, biar apa yang menjadi hajat semua sahabat Kahfi dikabulkan dengan mudah, cepat, serta berkah. Sahabat Kahfi, jangan lupa yang mau silaturahmi seperti Ibu Rika ini ya, walaupun beliau jauh di sana di Bengkulu, alhamdulillah bisa silaturahmi melalui WhatsApp ya. Dan yang mau testimoni ya silahkan ya, nanti silahkan jangan disingkat-singkat, di nomor telepon catat 082240715530 sahabat Kahfi ya. Kita langsung saja ke tema pembahasan ya sahabat Kahfi. Sambil ini ya sahabat, jangan lupa sambil menyimak, jangan lupa dicatat nanti biar siapkan buku. Jadi sahabat bisa tulis ya untuk bisa menerapkan amalan-amalan yang dilakukan Ibu Rika ini gitu ya sahabat. Jadi begini ya sahabat Kahfi, awalnya ini Ibu Rika ini mempunyai impian. Impiannya ini sudah lama ya, sudah bisa disebutkan bertahun-tahun. Nah, di samping itu Ibu Rika ini ya sahabat punya hutang atau bisa disebutkan amanah ya, yang bisa disebutkan nominalnya itu sekitar 95 juta. Nah, beliau ceritakan bahwa hutangnya ini selain ke perorangan, beliau juga punya hutang ke bank. Nah, sahabat, jadi hutangnya hutang perorangan dan hutang ke bank. Nah, akhirnya beliau silaturahmi melalui WhatsApp, langsung menanyakan terkait ijazah khusus. Nah, ya ijazah khusus itu ijazah yang mana mempunyai tekad yang kuat, beliau pengen mengamalkan untuk bisa menuntaskan permasalahannya. Nah, sahabat, awalnya ini ya, beliau ini hanya berniat hanya ingin melunasi hutang ya di dalam hajat itu. Tetapi Masya Allah ya, bukan hanya sebatas hutangnya ya sahabat, tetapi beliau bisa berangkat ke Mekah Al-Mukarramah, beliau bisa tahu gitu ya, Madinah juga, karena beliau bisa melaksanakan ibadah haji. Nah, tentu ya sahabat, kisah ini sudah lama, sekitar 1 tahun yang lalu ya, bukan tahun yang ini. Jadi baru saya sampaikan untuk semua sahabat Kahfi ya, saya ternyata ada testimoni dari Ibu Rika ini gitu ya, yang sudah lama saya baru bisa kebuka gitu kan, karena saya simpan, saya menumpuk gitu ya testimoni-testimoni. Nah, Ibu Rika ini alhamdulillah ya bisa dibacakan sekarang untuk semua sahabat Kahfi. Kembali lagi ke tadi ya sahabat Kahfi, yang mana beliau mempunyai hajat khusus, beliau amalkan sholawat Anasiyah, sholawat 7 kata, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Sahabat, kenapa di dalam sholawat Anasiyah ini banyak rahasia-rahasia yang sangat Masya Allah luar biasa? Karena begini ya sahabat, ada doa langsung dari baginda Nabi untuk sahabat Anas bin Malik, dan di dalam sholawat tersebut, di dalam kandungan sholawat tersebut itu siapa-siapa yang mengamalkannya pun mendapatkan keberkahan. Nah sahabat, akhirnya Ibu Rika ini beliau mengamalkan dengan tekad beriadoh, mempunyai khusus. Nah, sahabat Kahfi ya, untuk amalan-amalan yang beliau lakukan ini benar-benar dilakukan dengan kesungguhan, karena Ibu Rika ini bertekad ingin bisa keluar dari permasalahan yang selama ini sulit untuk dituntaskan. Akhirnya beliau melakukan riyadhah
bisa disebutkan riadohnya itu dilakukan bukan hanya sekali dua kali, berkali-kali, yang mana beliau melakukan, saya arahkan ya untuk melakukan riadoh khusus, yang mana melakukan sholat tobat, sholat hajat, sujud di luar sholat, terus menyediakan media air, dan mengamalkan sholawat 12.000 dalam satu majelis atau satu dudukan. Nah sahabat ingat, itu diawali malam minggu. Di video saya sebelumnya sudah ya sahabatnya sudah dijelaskan, silahkan aja tonton di video-video saya di sebelumnya, karena menjelaskan berkali-kali untuk masalah ijazah khusus ya, ijazah untuk bayar utang, ijazah untuk menuntaskan permasalahan. Nah, jadi saya kasih penjelasan tadi sedikit ya sahabat, itu silahkan untuk yang mau tahu ya, intinya seperti itu ya amalannya yang tadi sudah disebutkan. Nah, di samping amalan ijazah khusus, yang mana beliau ini melakukan riadoh dikombinasi antara yang tadi ya dilakukan malam minggu gitu ya sahabat kahfi. Maaf nih banyak sekali ini nih karena kita lagi di luar sambil menikmati alam pedesaannya sahabat. Jadi di samping melakukan soal ijazah khusus ya, beliau mengamalkan baca Bismillahirrahmanirrahim 786 dan mengamalkan sholawat setelah ba'da asyar ya sahabat. Jadi beliau tidak tinggalkan itu, setelah beres sholat asyar beliau amalkan Bismillahirrahmanirrahim 786 dan sholawat anasyah 1000 kali. Jadi beliau setelah beres sholat asyar sujud kembali ya. Nah jadi tata caranya hampir sama dengan yang ijazah khusus. Intinya setelah beres sholat fardu gitu kan, beliau melakukan lagi wirid yang seperti biasa ya, wirid dan yang seperti yang baca bismillah, subhanallah, alhamdulillah atau Allahu akbar ya, dan seterusnya. Intinya boleh sahabat misalnya mau langsung pun setelah beres sholat asyar misalnya langsung sujud kembali, yang mana sujudnya bacaannya, jadi ingat ya, sujud di luar sholat bukan sujud terakhir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca 3 kali. Doa Nabi Yunus 41 kali yang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Lanjut setelah itu sholawat anasyah 7 kali. Nah, itu apa yang menjadi hajatnya disebutkan. Nah sahabat, jadi itu ya untuk amalannya ijazah khusus dan dikombinasi dengan amalan-amalan yang barusan saya jelaskan. Jadi sahabat kahfi, beliau amalkan itu yang ijazah khusus beliau amalkan berkali-kali ya, 7 hari berturut-turut tanpa terputus, dan beliau amalkan sholawat anasyahnya 12.000 dalam waktu 24 jam bisa dicicil setelah melakukan riadoh gitu ya. Dan setelah itu baru beliau mengamalkan yang tadi sudah disebutkan. Intinya seperti itu ya sahabat ya, bisa dipahami ya. Yang sudah menonton pasti sudah berkali-kali dijelaskan tata caranya ya sahabat. Nah sekarang saya akan jelaskan bagaimana beliau mendapatkan keberkahan dengan wasilah sholawat anasyah ini. Begini ya sahabat, beliau ini alhamdulillah jadi membuka peluang usaha baru, yang mana beliau punya usaha yang sangat bisa disebutkan bukan di bidangnya. Nah ternyata beliau ada yang menawarkan usaha, 3 usaha. Yang pertama usaha laundry ya, yang kedua usaha untuk ATK alat tulis ya, dan yang ketiga beliau usaha menjahit gitu. Nah jadi itu ya yang beliau kerjakan, yang mana itu bukan bidang beliau, tetapi karena beliau diberikan ide berkah dengan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim, akhirnya beliau tidak diam. Saya tidak bisa di bidang itu, tapi saya tenang, ada kawan saya. Akhirnya beliau limpahkan usahanya itu ke temannya. Jadi intinya kerjasama. Nah sahabat itu ya. Jadi pada intinya atau kesimpulannya, beliau ini bukan bidangnya di bidang itu, tetapi dengan berkahnya sholawat ada ide, akhirnya bisa kerjasama. Yang masya Allah ya sahabat, dalam waktu yang sangat singkat beliau bisa menuntaskan permasalahan masalah hutangnya itu ya. Usahanya semakin hari semakin berkembang, semakin hari semakin berkah, semakin hari semakin gitu ya.
Selanjutnya bisa berangkat ke tanah suci itu bagaimana ceritanya? Nah ceritanya karena beliau ini sangat luar biasa dalam mempromosikan dengan kejujurannya, akhirnya beliau dengan berkahnya hutangnya lunas, beliau bisa berangkat ke tanah suci ya. Dan itu Masya Allah dapat pelimpahan ya sahabat, dapat pelimpahan nih. Ada beberapa orang di saya juga ada hajah siapa ya dari Sumedang, beliau juga dapat keberkahan, dapat haji limpahan gitu. Jadi beliau tidak mendaftarkan, ternyata ada yang tidak jadi berangkat, akhirnya dilimpahkan. Nah seperti Ibu Rika ini ya sahabat, Masya Allah beliau bisa melakukan ibadah yang kita sangat cita-citakan, kita nantikan bisa berangkat ke tanah suci. Nah, Masya Allah itu hanya mengeluarkan uang 5 juta saja, tetapi beliau bisa berangkat ke tanah suci. Ya sahabat tahu sendiri ya, kalau kita mau berangkat ke tanah suci, apalagi haji, harus nunggu bertahun-tahun lamanya. Tetapi Ibu Rika diberikan kemudahan, diberikan sangat luar biasa, sangat tak terduga. Masya Allah luar biasa, bukan hanya sebatas hutang, bukan hanya sebatas usaha, tetapi beliau Masya Allah diundang langsung, ada panggilan untuk bisa berangkat ke tanah suci melakukan ibadah yang kita nanti. Nah sahabat, tentu ini bukan kebetulan, tentu ini bukan hanya sebatas itu kan udah waktunya aja berangkat. Justru itu ya sahabat, rezekinya Ibu Rika bisa tuntas masalah hutangnya, bisa berangkat ke tanah suci, apalagi berangkat haji. Masya Allah, tahun yang sangat menjadi sejarah untuk Ibu Rika, karena Ibu Rika bisa menuntaskan permasalahan ini dalam waktu yang sangat singkat, bahkan tanpa susah payah. Nah sahabat kaki, sholawat An-Nasiyah ini, sholawat Anas bin Malik, mampu mendatangkan pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu yang selama ini tertutup, pintu yang selama ini Ibu Rika harapkan, tetapi beliau mengetuk terus pintu langitnya. Akhirnya di situ pintu dikabulkan mudah. Nah sahabat kaki, Ibu Rika merasa bersyukur, merasa sangat merasakan kebahagiaan yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, dengan keberkahan sholawat An-Nasiyah, sholawat yang sangat singkat, mudah untuk diucapkan, mudah untuk kita amalkan, tetapi sangat berat timbangannya, pahalanya sangat luar biasa. Contohnya Ibu Rika, beliau mendapatkan keberkahan yang sangat luar biasa. Jadi amalan yang beliau lakukan ya, saya kasih ini lagi biar sahabat bisa menerapkan untuk mengamalkan ijazah khusus. Ijazah khusus itu seperti apa? Bisa melakukan amalan ini setelah ba'da isya atau ba'da tahajud, yang mana bisa melakukan sholat tobat 4 rakaat setiap 2 rakaat salam, setiap 2 rakaat salam ya sahabat. Setelah itu sholat hajat 4 rakaat ya, setiap 2 rakaat salam. Setelah itu sujud di luar sholat. Sujud di luar sholat, ingat, bukan sujud di luar di akhir sholat ya, sujud terakhir bukan, sujud di luar sholat. Banyak yang ketukar nih. Setelah itu ketika sujud baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 3 kali. Lanjut doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, itu 41 kali. Lanjut sholawat An-Nasiyah 7 kali. Setelah itu apa yang menjadi hajat kita disebut. Bangun dari sujud, menyediakan media air. Media airnya ada 2, yang satu untuk diminum, yang satu apa yang menjadi hajat kita ditulis, dan yang ada tulisan cukup dibasuhkan ke muka setiap mau tidur dan bangun tidur, sambil meniatkan dalam hati kita apa yang menjadi hajat kita. Nah yang satu lagi ya, ingat diminum ya sahabat. Nah silahkan itu mau siapkan sendiri, silahkan. Media airnya mau dari kita silahkan ya. Kalau yang dari kita menggunakan media air jam-jam dan air hujan pertama, tentunya sudah diriadohi. Setelah itu amalkan 12.000. Ibu Rika ini beliau bismillah dengan tekad yang kuat ingin mengamalkan 12.000 dalam satu majelis. Kan lama sahabat, segala sesuatu kalau kita bertekad dengan kuat pasti akan ada jalannya ya. Contohnya seperti Ibu Rika. Setelah itu Ibu Rika tidak hanya sebatas mengamalkan ijazah khusus, tetapi setiap harinya setelah ba'da asyar beliau mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim 786 dan sholawat An-Nasiyah 1000 kali. Masya Allah, jadi beliau sangat sungguh-sungguh dalam mengamalkannya. Maka dari itu Ibu Rika mudah, tanpa susah payah diberikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menuntaskan permasalahan, apalagi bisa berangkat ke tanah suci yang
pasti semua kita sangat menanti untuk bisa berangkat ke sana. Saya doakan untuk semua sahabat Kahfi bisa berangkat segera ke sana dan apa yang menjadi hutangnya segera dituntaskan. Sahabat Kahfi ya, itulah yang bisa disampaikan. Ingat sahabat, kalau bukan dari sekarang mau kapan lagi? Kalau bukan diri kita mau siapa lagi? Ayo terus bersolawat, karena dengan senang kita bersolawat akan datang pertolongan. Ingat, STOP, stop untuk mengeluh, stop untuk berputus asa, tapi ambil dari STOP itu syukur, S-nya. Kita senantiasa bersyukur dalam keadaan bagaimanapun. T, taubat. Kita terus bertobat, minta ampun, maka ya sahabat, ketika kita terus minta ampun, maka akan mudah datang pertolongan Allah. O-nya optimis atau baik sangka. Baik sangka terus pasti akan mulus ya sahabat. Ingat, kerjakan dengan tulus. Kalau S-nya udah, T-nya udah, O-nya udah, akan datang apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sekarang stop untuk kita berleha-leha. Stop untuk kita mengeluh. Ayo kita bersyukur, bertaubat, optimis, maka akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa disampaikan. Saya Kahfi 822 pamit. Tunggu testimoni berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.